disampaikan oleh Pak Ustadz yang tadi Pak, orang yang mengejar dunia itu tidak akan mendapatkan akhirat. Karena orang yang mengejar akhirat itu insya Allah dunia akan didapat. Itu sudah jelas ya kan? Tapi sudah jelas itu akan mendapatkan seperti itu dan Allah tidak akan minta janji. Tapi kenapa orang-orang itu lebih banyak tidak mengejar akhiratnya, tapi lebih banyak mengejar dunianya? Menurut pendapat Pak Ustadz, apa yang menjadi pola pikir orang-orang ini Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ambil surat Al-Quran itu ayat 198. Di situ dinyatakan bahwa orang-orang yang bertakwa itu akan masuk surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kalimat kata surga yang disertai mengalir sungai-sungai itu banyak didapatkan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Mungkin Bapak bisa menjelaskan mengapa di situ surga banyak yang diikuti dengan sungai-sungai. Ada misteri apa sungai-sungai yang dijanjikan itu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Pak Ustadz, saya menanyakan pada ayat Ali Imran 199 di mana disebutkan bahwa di antara ahli kitab ada sebagian orang yang membenarkan Allah sebagai Rabb yang esa dan berhak disembah, membenarkan Al-Quran yang dia turunkan kepada kalian dan membenarkan Taurat dan Injil yang diturunkan kepada mereka dengan penuh ketundukan dan kerendahan kepadanya. Intinya di sini bahwa disampaikan ahli kitab pun ada sebagian yang benar dan itu masuk surga nantinya. Yang saya tanyakan bahwa ketika Rasulullah Muhammad SAW diturunkan itu kan sebagai khataman nabiyin, sebagai nabi terakhir, penyempurna dari nabi-nabi yang sebelumnya, dan kitab Al-Quran adalah penyempurna. Jadi kalau menurut pandangan saya ini siapapun apapun yang mengikuti itu kan kalau tidak Al-Quran dan tidak Islam itu tidak benar secara utuh atau seperti itu ya. Apakah ada ahli kitab yang sekarang di mana bahwa Injil yang sekarang itu kan sudah tidak asli, tidak ada. Apakah ada ahli kitab yang zaman sekarang itu yang masuk dalam kategori ini? Ketemu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus kita jawab dulu ya. Menafsirkan apa yang dikatakan Imam Syafi'i ya, orang yang mengejar dunia saja ya itu disinyalir ya, diidentifikasikan oleh Imam Syafi'i, dia pasti merupakan akhiratnya. Orang mengejar dunia itu orang yang tidak mengenal waktu istirahat. Contohnya gini, empiris, secara empiris saya akan bercerita. Saya punya sahabat, dia seorang pedagang, ya, pedagang onderdil mobil, kemudian juga dia punya servis mobil, lengkap itu kan, kemudian bengkelnya sekalian macam-macam ya, ada spare part macam-macam. Ketika saya telepon malam-malam karena butuh mobil rusak gitu ya, aki, dia datang membawa anak buah, bawa aki untuk apa? Untuk ngecas gitu ya, sehingga selesai. Terus saya, loh, kono tutupnya sak tutupe, loh, sak tutupe itu maksudnya, ya nggak perlu sampai pagi, kerja sampai pagi. Ini yang dikatakan masuk kategori Imam Syafi'i, ngejar dunia, tidak mengenal sholat, tidak mengenal dengarkan adzan, ya, tidak mengenal bahwa Allah itu memberi rezeki, tapi dia tidak terima kasih, tidak bersyukur. Orang-orang seperti ini kita banyak nggak sekitar kita, Pak? Banyak sekali. Orang yang berbisnis, orang berdagang itu lupa dengan waktu, lupa dengan yang memberi rezeki, lupa. Jadi dia berdagang kayak Pak Nur, Pak ya, Pak Ifta,
Ya, ini pedagang kayak Pak Haji Karsono, ya. Soalnya aja kita ke masjid, itu yang betul seperti itu. Dia ngejar dunia tapi juga akhirat kejar. Artinya kejar dunia, akhirat juga dapat, akhirat kejar dunia dapat. Tapi kok sudah melupakan dunia, melupakan akhiratnya, dunia sampai nggak ada waktu, istilahnya jam berapa tak tanya teman saya. Aku istilahnya setiap jam di kantor itu tidur. Nanti ada tamu jam berapa ya saya bangun untuk memberikan layanan. Nah, terus yang kerja itu gimana? Apa enggak tersiksa? Mereka maunya begitu kok, kelembur, sip-sipan mereka ngatur sendiri, sip-sipan sendiri. Itu, ya. Nah ini yang dikatakan dengan Imam Syafi'i tadi itu, ngejar dunia pasti akhirnya lepas. Ya. Tapi kalau ngejar akhirat, Allah janjikan, wa man yatillah khaja mahraja wa yarhubhu minhu ya tasik. Ya. Jika engkau bertawa pada Allah, Allah akan tolong masalahmu, urusanmu itu dari seluruh arah yang kamu nggak paham, ya. Dan akan berikan rezeki yang semuanya tiba dari atas bawah yang kita nggak paham datangnya dari mana, ya toh? Coba aja, ibu-ibu pasti sudah merasakan semua kan? Ketika berdoa, ya Allah, hamba nggak punya uang nih, gimana caranya gitu. Datang Pak Efta, ini aku sedekah ini ya Pak Nur ada sedekah, ada saja yang banyak. Ya, ibu-ibu merasakan kayak itu. Ya, doa orang yang terpepet kayak Nabi Musa terpepet, ya Tuhan depan laut, sedangkan tentara Fir'aun sudah dekat sekali. Pokoknya tongkat jaya daratan. Ini bukti bahwa Allah tuh kun mayakun, ya. Dia Bu, dia, oke. Dengan dari Bu Ida, dia 198. Banyak Quran itu ayatnya menerangkan mengalir dua surga itu duanya sungai-sungai. Itu adalah arti majasi, ya. Kayak kemarin itu arti majasi, ada yang arti sebenarnya, ada yang majasi. Majasi itu orang yang mengatakan kiasan, ya kiasan. Artinya kelak di akhirat itu begitu indahnya kenikmatan di surga itu, tidak ada keindahan di dunia itu yang bisa menyatarai dengan keindahan di surga. Sehingga digambarkan istilahnya bawahnya sungai yang lain, ada apa itu ikan-ikannya itu. Coba kita ke restoran-restoran yang mewah itu, ya di restoran itu kita makan tuh depan kita akuarium raksasa, ada berbagai macam apa itu ikan di situ ya, apa? Ada ikannya, ikan biungnya, ada ikan pari, apa gigit di kaki. Itu kan itu majasi, gambaran bahwa surga itu begitu indah seperti yang digambarkan dalam arti majasi tadi itu, ya Bu ya. Jadi paham maksudnya itu. Ya kita semua termasuk di dalamnya ya. Yang terakhir dari Ibu Dargo, yaitu ahli kitab. Yang dimaksud ahli kitab zaman Musa masih hidup, di zaman Nabi Daud masih hidup, dan zaman Nabi Isa masih hidup. Dia mengamalkan, dia yakin bahwa mereka itu utusan Allah dan membenarkan seruannya, maka melaksanakan itu untuk waktu itu. Nah, ahli kitab sekarang ya mau kitab kita udah nggak berngakui ya. Kitab-kitab yang ada sekarang ini, Injil, Taurat itu udah rusak semua, udah nggak diakui oleh ulama, oleh seorang ulama nggak diakui lagi, udah rusak. Yang tadi dikatakan merusak, menyelewengkan, menyembunyikan ayat-ayat yang benar, gitu kan? Yang dulu belum ada seperti itu. Ya? Jadi ayat kitab zaman waktu nabi-nabi itu. Monggo untuk yang Bapak, Ibu sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof atas ilmu-ilmunya. Semoga Allah menambah anugerah ilmu kepada jenengan dan juga kita semua yang mendengar. Surat Al-Imran ayat 194. Saya tertarik di janganlah permalukan kami dengan dosa-dosa kami. Nah, saya pernah mendengar itu Allahumma innaka afuwun karim. Terus di dalam bacaan doa ketika kita sholat itu wa'fu anni.
Terus kemudian ada juga istighfar kita. Artinya Allah afu dan Allah ghafur. Allah Maha Pemaaf, lalu Allah Maha Pengampun. Apa yang membedakan kita dimaafkan dan kita diampuni? Seperti itu. Apa yang membedakan? Apa perbedaannya Allah Maha Pemaaf dan Allah Maha Pengampun? Beda dua itu. Karena saya pernah mendengar bahwa kalau Allah Maha Pemaaf itu kita diampuni tapi sekaligus dihapus, tidak ditunjukkan ketika di yaumul kiamah. Tapi kalau kita diampuni itu artinya kita dimaafkan kesalahan kita, tapi tetap tertunjukkan di yaumul hisab. Bagaimana menurut Prof? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin istri saya mau nanya pendek-pendek ini agak panjang. Komplain Mbak katanya pertanyaannya panjang banget. Saya nggak bertanya Pak. Komplain siapa? Ini saya mau nanya pendek ini Pak. Mengenai sabar itu Pak, ada batasnya tuh enggak Pak? Sabar. Tak sabar yang tanya. Topiknya mengenai sabar. Ada yang bilang, wah sabar udah habis. Seharusnya kan kalau sabar tidak ada batasnya. Kalau menurut saya, mohon Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cekak awas. Cekak awas. Saya tidak. Boleh saya jawab dulu Pak Panjang dan. Jadi antara ampunan dan maaf itu sebenarnya sama, intinya sama. Diampuni berarti dosanya juga dihapus, dimaafkan juga dihapus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu semua ditutup keburukannya, kemaksiatannya, aibnya, salahnya itu. Taubat nasuha itu 3 syarat. Ya, 1, dia harus menyadari dan menyesali perbuatan yang lalu, kemudian berjanji pada dirinya pada Allah untuk memperbaiki dengan maksiat. Yang 3, yang paling penting tidak mengulangi lagi dosa-dosa yang lalu. 3 syarat ini. Ampunan datang, maaf datang kalau 3 syarat itu dipenuhi. Itu taubat nasuha. Jadi seluruh keburukan itu wasfafir itu Allah menutup semua, tutup kerangkap, lupakan semuanya itu, ya. Lupakan semuanya itu, ya. Itu jadi sama soal intinya itu. Kita mempertahankan bahwa harus dosa itu harus hilang, maka selalu bertobat dan nasuha. Niatkan tobatnya tobat nasuha dan ingat kesalahan kita, kekurangan kita tidak ngulang, ya, berjanji pada sini. Insya Allah mau diampuni dan dimaafkan, tutup semuanya. Kalau kita lihat tuh, kita baca surat Ar-11 Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamun alaikum bima sabartum wa ni'ma uqbatar. Itu kita tafsirkan secara Ar-11 itu bahwa orang-orang yang sabar itu orang-orang yang memang sudah berserah kepada Allah. Ya, tidak mengenal batasan, Pak. Sabar itu totalitas. Jadi kalau ada istilah sabar itu ada batasnya, itu ukoro kita saja, ungkapan kita saja itu. Tapi nggak ada. Sabar itu nggak ada batasnya. Karena kita hanya pasal Allah. Maka Allah dalam kitab dalam Al-Araf ada ayat, nanti kalau misalkan sampai ya, silahkan kau kabulkan, hai apa tuh, hai apa iblis, ya, silahkan doamu kabulkan iblis. Kau goda seluruh anak manusia Adam ini, goda. Hanya orang yang sabar, orang yang ikhlas yang tidak aku bisa goda. Sabar di sini maksudnya sabar yang tidak ada batas-batasnya, sabar sepenuhnya. Ya dilukai, ya diului, masih sabar. Karena balik ma'ubatar itu kenikmatan akhir hanya orang-orang sabar. Jadi orang yang di surga itu orang yang sabar, ya. Hanya orang sabar. Orang yang sabar nggak mau,
nggak bisa surga. Sabar dalam ketaatan, sholatnya sabar, ngajinya sabar ya Bu ya. Berdagang konvensi ya sabar, apa itu model ya sabar, semua sabar. Ya insya Allah semua akan masuk surga. Jadi itu Pak Nur. Monggo terakhir finalnya ini ngaji cerdas. Ya. Saya ingin cerdas, melihat ustadznya cerdas. Pertanyaannya ayat 195. Orang yang terusir dari kampung halaman. Aplikasi Quran Rempang. Rempang itu ada orang yang terusir dan ada yang mengusir. Yang mengusir bertujuan baik supaya Rempang menjadi produktif. Yang terusir dia membela tanah airnya sehingga dia diusir. Semuanya bertujuan baik. Mana yang benar? Yang mengusir atau yang diusir? Yang masuk surga yang mana? Sudah? Ya. Yang kedua 196. Terperdaya dengan kehidupan orang-orang kafir. Larangan terperdaya dengan kehidupan orang-orang kafir. Saya orang Islam, sudah sholat malam, contoh saja, sudah baca Asmaul Husna, sudah macam-macam, tapi tidak kaya. Orang Cina itu orang hafal Asmaul Husna sudah. Ini takdir atau sistem? Ya. Yang ketiga yang terakhir. Ini ayat 100 yang tadi ada samanan qalilan, menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang kecil. Wastaru samanan qalilan itu. Yang terjadi, saya diundang untuk ceramah, untuk berdoa. Saya dapat amplop. Itu menukar ayat Allah dengan harga kecil atau tidak? Maksud saya seorang muslim diundang untuk dakwah harus saya menerima amplop. Ini samanan qalilan atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kami cerdas. Pertanyaannya oke ya, jawab ya ibu sekalian, masih terakhir ya untuk dipahamkan. Jadi tadi mana ya, Rempang dulu ya. Rempang itu tidak sebenarnya berniat baik. Seandainya niatnya baik, maka yang punya Rempang itu pasti dengan ikhlas. Ikhlas ya. Katakanlah yang musir itu MSI, nggak punya uang banyak. Pasti pola yang musir MSI bukan untuk siapa-siapa. Dibuatkanlah kamu perkampungan yang baru, yang tidak kumuh ya. Dipertahankanlah warisan nilai-nilai warisan di itu. Dia senang. Tapi kamu bijaksana ya. Kamu yang memiliki ini. Kamu juga yang memiliki kawasan itu. Kira-kira senang nggak diusir? Senang. Tapi ternyata yang usir ini adalah mencari keuntungan untuk oligarki, untuk kepentingan saat. Ya dia pasti marah. Apalagi jalurnya nggak sesuai. Jadi modelnya adalah model profit sharing ya, atau sharing equipment, sharing haknya. Itu pasti dia senang. Jadi niatnya tuh gak imbang. Satunya yang usir untuk haknya diambil alih untuk kemewahan dia, tapi yang diusir terhina dia, nggak punya apa-apa, dia harga pulang. Itu pasti, ya paham itu. Jadi tidak seimbang. Kemudian tadi mana ya? Yang kedua antara terperdaya orang Cina tadi ya. Ya kan teman saya tadi yang harga Cina tuh. Cina dia kaya raya dia, sampai sekarang kaya raya. Ya, itu orang-orang yang kan hukum Allah yang disebut apa? Hukum apa? Hukum apa? Istidrak. Orang tuh diujo, umurnya dipanjangkan, macam-macam. Maka minggu lalu saya katakan hidupmu memilih, ya lah. Yang lalu kan hidupmu memilih. Mau rezeki yang melimpah, sehat macam-macam istana silakan. Allah tidak melarang. Hakmu. Rahman
Allah pada orang-orang semuanya rahmat. Tapi rahimnya hanya pada orang-orang bertakwa, orang beriman rahmat. Jadi jangan seperti dia. Kalau engkau kaya jadi orang beriman. Ya, jangan kaya tapi lupa. Mata di bukti-bukti tadi mata dunia ilmi akhirat dan ini, maka yang dari akhirat pasti dapat hal yang baik. Ahli akhirat, ya Pak, kita punya pengusaha Pak Karsono, Pak Ita, Pak contoh terus. Mereka ahli akhirat, tidak pernah dia hartanya melimpah karena dia punya usaha. Betul, tidak semua diwakili seperti itu. Ya, kita ada yang kaya, ada yang diberi keunggulan wajahnya, kegantengannya, karena ilmunya dan macam-macam. Nah kita adalah sabar dan kita terima pada Allah semua. Ya, itu yang kedua yang terakhir tadi ayat-ayat yang misalnya saya ceramah. Maaf, saya buka rahasia saya. Ya, saya ceramah di satu perusahaan, di Telkom, di BLN, di satu universitas. Kita selama 2 jam, selesai saya dikasih uang sekian juta. Ya saya terima. Oh saya ceramah, saya kerja di situ, ya kasih saya terima. Itu bisa loh kan? Upah saya, transportasi saya, kelelahan saya, suruh saya. Tapi saya kan nggak pernah minta, nggak dikasih. Ya sudah sabar, saya Pak Nur, sabarnya tidak batas. Saya sabar, nggak dikasih sabar. Suatu hari saya ceramah nggak ada apa-apa, terima kasih aja. Saya nggak tahu di belakang dikirim lagi lewat, ternyata rekeningnya berisi dikasih rekening. Nah itu kan berarti kan tersegi saya nggak mau minta, ternyata dikasih lewat transfer kan gitu. Ya, tapi di sini di Arwah di mana semua free, kalau saya nggak pernah diminta dikasih masih akan balikan atau saya malah nyumbang. Itu Pak. Ya, jadi itu bisa itu walaulilah bukan karena kecilnya tapi karena caranya itu artinya kita tidak minta, tidak pasang tarif. Seikhlasnya ngasih dia syukur, enggak ya kebangetan itu. Cukup ya Pak Terun, karena sekolah sudah buka, kurang lebih mohon dimaafkan untuk yang offline sudah selesai. Saya akan ganti dengan yang online dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Majelis Subuh Istiqomah, Sabtu Subuh Istiqomah yang dirahmati Allah, dan kita sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberi kekuatan iman dan Islam dapat mendatangi suatu majelis ilmu, majelis pintar, salah satu taman-taman yang surga. Barusan kita dengarkan kajian dari Bapak Ustadz kita Haji Muhammad Umar Asidik. Kita kesankan di dalam hati dan niat kita untuk amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara lain. Dan untuk kesempurnaan majelis ini tidak menjadikan majelis yang sia-sia, marilah majelis ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.